Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, para mahasiswa At-Taqwa College, para guru pesantren At-Taqwa, dan juga para pemirsa ya dimanapun sekarang berada. Alhamdulillah kita hari ini melanjutkan kuliah kita ya, kuliah serial Corona ya, memanfaatkan kesempatan ya, ujian yang diberikan oleh Allah ya, musibah virus corona ini. Kita punya waktu yang cukup luang untuk mendiskusikan masalah yang penting, terutama tentang pendidikan Islam dan juga tentang tantangan pemikiran kontemporer. Jadi malam hari ini ya, kita melanjutkan tema yang ketiga ya, yaitu tentang model pendidikan ideal untuk melahirkan generasi gemilang. Nah, tadi ingat ya bahwa yang pertama tadi saya sudah membahas tentang peluang pendidikan Islam ya di era kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Dan kesimpulan dari kajian kita yang pertama tadi adalah bahwa di era sekarang ini ya, pemerintah memang mau tidak mau harus melakukan kebijakan debirokratisasi, memberikan otonomi yang semakin besar ya kepada lembaga pendidikan, baik sekolah maupun kampus ya, kemudian memberikan otonomi yang lebih besar ya, peran guru, kedaulatan guru. Dan itulah makanya ada kesempatan yang besar sekali bagi pendidikan Islam untuk mengaktualkan dirinya ya, melakukan satu menurut saya satu terobosan ya, untuk membuat atau melahirkan model pendidikan yang ideal sesuai dengan konsep Islam, karena sekarang kita mendapatkan peluang, kesempatan yang sangat besar untuk itu. Dan yang kedua tadi kita sudah membahas tentang pentingnya ya Islamic worldview ya sebagai landasan pendidikan, karena terutama ini setidaknya ya worldview ini harus diberikan mulai dari tingkat SMA. Nah, yang ketiga ini kita tema kita adalah melanjutkan ya tentang model pendidikan yang ideal. Pertanyaannya adalah apakah ada pendidikan yang modelnya itu, apakah ada ya. Nah, saya menyimpulkan ya dari perenungan, penelitian, dan juga puluhan disertasi ya doktor tentang pendidikan Islam, saya menyimpulkan bahwa sebetulnya ada model pendidikan ideal itu. Dan model pendidikan itu sudah langsung ya dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kemudian diterapkan ya, dilanjutkan model itu oleh para sahabat Rasulullah, kemudian generasi tabi'in, bahkan sampai pendidikan pendidikan Islam di Nusantara kita ini, di mana pendidikan di era sekian ratus tahun ya sejak Rasulullah itu telah terbukti ya, melahirkan beberapa generasi yang gemilang ya, generasi yang hebat. Nah itu, jadi kalau terutama setelah tahun 2014 ya, saya melakukan penelitian selama 3 bulan konsep pendidikan adab ya, konsep adab Profesor Syed Naqib Al-Atas. Saya 3 bulan di Kuala Lumpur waktu itu, dan berdiskusi dengan sejumlah profesor, berjumpa juga paling enggak 2 kali dengan Prof Naqib Al-Atas, karena beliaulah yang pada tahun 1977 ya di konferensi pendidikan Islam pertama di Kota Mekah, Prof Naqib Al-Atas telah menurut saya memberikan penting masalah yang dihadapi umat Islam itu adalah hilang adab ya, hilang adab, loss of adab, dan itu diakibatkan oleh confusion of knowledge, kekacauan ilmu. Sehingga Prof Al-Atas sampai pada kesimpulan bahwa ya, the greatest challenge of Muslim today is the challenge of knowledge. Ya, tantangan terberat yang dihadapi umat Islam saat ini adalah tantangan ilmu pengetahuan. Ya, nah saya teliti betul itu, saya bandingkan dengan berbagai
studi para ulama, dan kemudian itu diperkuat lagi dengan beberapa mahasiswa saya yang menulis disertasi doktor tentang konsep pendidikan adab. Ya, di UIK itu ada puluhan konsep disertasi doktor yang menulis tentang konsep pendidikan adab atau konsep pendidikan berbasis adab. Ya, saya akan tunjukkan beberapa contoh. Misalnya ada Dr. Rahindra Maya di Bogor, ya, itu dia menulis disertasi doktornya tentang konsep pendidikan adab dalam kitabnya Ibnul Jamaah, ya, Tadhkiratus Sami wal Mutakalim fi Adabil Alim wal Muta'alim. Ya, kemudian ada yang menulis pendidikan ulama, ya, berbasis adab dari Syekh Al-Bugisi, ya, di Sulawesi Selatan. Itu ditulis oleh Dr. Ilham Kadir. Ya, dia di situ ada bagaimana metode Syekh Al-Bugisi dalam melahirkan banyak sekali ulama-ulama di Sulawesi Selatan itu. Ya, salah satu nanti isi disertasi yang menarik bagi saya adalah adabnya Syekh Al-Bugisi itu begitu kuat, ya, terutama tentang kedisiplinannya, sampai kalau ada santrinya yang makan sambil bercanda, nah itu kemudian dipulangkan, ya, karena dia dianggap tidak layak, ya, menjadi calon ulama itu. Nah, kemudian kalau ada lagi disertasi doktor, ya, yang ditulis oleh terakhir itu oleh Dr. Syarif, ya, dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Persis Bandung, ya, Syarif Hidayat. Dr. Syarif Hidayat ini menulis disertasi doktor konsep pendidikan berbasis adabnya Ahasan, ya, pendiri pesantren Persis, ya, atau tokoh Persis sangat terkenal Ahasan itu. Nah, dia menganalisis ini, kebetulan bukunya, ya, judul bukunya ini nih, Hai Putraku, ya, Hai Putraku. Jadi ini buku yang ditulis, bukan buku, ini masih ketikan tangan, lihat, ya. Ini masih ketikan tangan, ketikan mesin ketik lama, ya. Ini buku ditulis tahun 46, ya, Hai Putraku ini. Tahun 46. Jadi di sini kelihatan kalau kita baca, ya, karya-karya Hasan yang dulu tentang sholat, tentang apa itu, bahkan dia juga membuat tafsir ringkas, ya, Al-Quran. Tapi yang menarik, Hai Putraku ini kan ada dua buku tentang adab yang ditulis Hasan. Sebelumnya sudah terbit buku kecil, ya, judulnya Kesopanan Tinggi, ya, itu ditulis Hasan. Nah, buku ini Hai Putraku ini, ya, ditulis tahun 46, ya. Ini nasihat kepada anaknya yang sangat lengkap kalau kita lihat di sini, ya. Jadi Hasan itu memberikan nasihat kepada anaknya tentang hampir seluruh aspek kehidupan, ya, tentang masalah ibu bapak, membantu ibu bapak, datuk, nenek dan orang tua, saudara ibu bapak, saudara tua, ya. Jadi tentang kesopanan, perangai terpuji, kelakuan baik, tetangga melawat orang sakit, mengembirakan dan menghibur, mengurus tamu, bertamu, menghadiri undangan, penghormatan, bersahabat, cara memanggil kalau ada perselisihan, ya, benar, menyempurnakan janji, jujur, keadilan, amanat, sabar, memada. Ini bahasa memada ini mungkin sudah tidak populer lagi sekarang ini, ya. Syukur, percaya diri, ya, berani, ya, malu, iri hati, merendah diri dan sebagainya, menolong fakir miskin, menolong orang lemah. Jadi ini luar biasa, ya. Jadi orang kenal mungkin dengan Hasan dengan sosok pemikirannya. Dia pernah berdebat dengan Bung Karno, ya, mengkritik pemikiran Bung Karno. Tapi kalau kita baca buku Hai Putraku ini betul-betul, ya, tekanan pendidikan beliau ini memang pada masalah adab itu sangat besar, ya. Maka lahirlah murid-murid Hasan, ya, yang hebat, kan, seperti nanti kita tahu yang terkenal adalah Muhammad Natsir, ya. Jadi kenapa Pak Natsir itu sampai membatalkan untuk mengambil kuliah di Jakarta atau di Belanda waktu itu, ya, karena Pak Natsir itu tertarik dengan Hasan, ya, berguru langsung dengan Hasan itu di Bandung pada waktu Pak Natsir masih SMA. Jadi apa artinya, Bapak Ibu saudara sekalian, ya, para mahasiswa semua, bahwa sudah ada model. Itu saya menyimpulkan dari penelitian yang panjang, ya,
hasil penelitian disertasi itu, artinya ternyata kita itu sudah ada model, yang kemudian model itu ya sudah disimbolkan. Ini terus terang ini saya pertama kali mendengar model ini dari mahasiswa saya yang pandai nih, ya ilmunya luas nih, Dr. Agus Hasan Basori di Malang ini, kalau ada Ustadz Agus Hasan Basori dalam satu seminar di Solo waktu itu, Puldabi gitu ya, saya diundang bicara dengan beliau. Nah, Dr. Agus Hasan Basori ini menyampaikan makalah tentang adab, dan nah itu yang dia kutip, saya dapat kata-kata indah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ya, yang Umar bin Khattab mengatakan begini, ta'addabu thumma ta'allamu. Itu yang menurut saya sebagai model baku ya, ta'addabu thumma ta'allamu ya, beradablah kalian kemudian berilmulah kalian ya. Nah, ini sejalan juga dengan penjelasan Ali bin Abi Thalib yang dikutip dalam tafsir Ibnu Katsir ya, bahwa makna qu anfusakum wa ahlikum naro ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, itu sebenarnya adalah perintah ya, kata Ali bin Abi Thalib, adibuhum ya wa allimuhum. Jadi dari adaba yu'addibu ya, takdiban ya, kemudian jadi adibu ya, didiklah mereka supaya menjadi orang beradab ya, didiklah mereka supaya menjadi orang berilmu. Jadi perintah Al-Qur'an itu kan sangat jelas ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Gimana cara menjaganya gitu. Nah, inilah yang menarik di situ ya, beradablah gitu ya, jadikanlah keluargamu itu orang-orang beradab, dan jadikanlah kemudian keluargamu orang-orang yang berilmu. Nah, kalau kita perhatikan ya Bapak Saudara sekalian, dalam tradisi sejarah Islam ternyata model pendidikan ini sudah betul-betul diterapkan. Maka tadi saya katakan ya, contoh terbaik itu adalah Rasulullah SAW. Jadi beliau ini uswatun hasanah ya. Jadi kalau kita bilang siapa manusia terbaik yang berhasil mendidik ya, mendidik masyarakatnya, bangsanya ya, masyarakat, bahkan masyarakat muslim semua menjadi manusia-manusia hebat, itu guru terbaik itu ya Rasulullah SAW ya kan, guru terbaik itu ya, dan Rasulullah itulah yang telah melahirkan generasi terbaik. Jadi kalau dalam tema kuliah kita ini adalah model ideal untuk melahirkan generasi gemilang, Rasulullah itu sudah ngasih contoh ya. Jadi generasi gemilang itu sudah lahir ya. Saya sering menyebut ada 4 ya generasi gemilang, contohnya ya, tentu banyak yang lain ya, banyak yang lain. Tapi dalam sejarah Islam kita bisa melihat contoh itu 4 generasi yang generasi gemilang yang pernah lahir. Satu ada generasi sahabat Rasulullah SAW ya, generasi sahabat ini generasi yang luar biasa ya, generasi yang terbaik, khairul qurun qarni itu ya, sebaik-baik zaman dulu kata Rasulullah. Jadi Rasulullah itu guru terbaik melahirkan generasi terbaik. Ini sangat penting karena nanti jangan sampai kita salah paham ya, bahwa ini yang diingatkan oleh Prof. Naqib Alatas, Profesor Muhammad Nur, bahwa peradaban Islam itu puncaknya pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Ya, itu puncak peradaban itu. Ya, itulah zaman yang belum bisa dilampaui oleh peradaban manapun. Ya, di mana manusia-manusia terbaik, orang-orang hebat, ya, manusia-manusia pilihan, gitu ya, hidup di satu waktu dan satu tempat, dan mereka berhasil kemudian melahirkan peradaban yang mulia, ya, yang profesoran menyebut sebagai virtuous civilization, ya, tamadun al-fadilah, ya, peradaban yang utama, ya, peradaban yang sangat mulia, dan itu berbasis kepada adab atau akhlakul karimah itu, ya. Jadi kalau kita perhatikan sejarah itu ya sudah terbukti, ya. Nah, setelah itu lahir lagi namanya pernah lahir setelah itu ya generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, saya ini buku terjemah kedua dari buku Dr. Majid Ihsan Al-Kilani yang
diterjemahkan oleh Ustadz Asep Sobari, ya, peneliti INSIS, Direktur Eksekutif INSIS sekarang. Nah, judulnya adalah Model Kebangkitan Umat Islam. Jadi judul asli buku ini adalah Hakadha Dhoharo Jilu Salahuddin wa Hakadha Adat Al-Quds, ya. Demikianlah bangkitnya generasi Salahuddin dan demikianlah kembalinya kota Yerusalem, ya. Ini buku ini penting, ya. Saya sangat menganjurkan, ya, para aktivis Islam, tokoh-tokoh Muslim, gerakan-gerakan Islam itu membaca betul buku Dr. Ihsan Al-Gilani ini, karena ini kata Ustadz Asep Sobari waktu beliau kuliah di Universitas Islam Madinah. Nah, dosen sejarah beliau itu menyarankan untuk membaca buku ini, ya. Nah, karena buku ini buku penting, dan Dr. Ihsan Al-Gilani memang seorang ahli pendidikan, ya. Nah, di buku inilah kemudian digambarkan bagaimana lahirnya satu generasi yang disebut sebagai Jilu Salahuddin itu, generasi Salahuddin. Nah, Dr. Ihsan Al-Gilani mengingatkan bahwa waktu itu umat Islam dalam keadaan terpuruk, ya. Jadi kalau kita gambarkan, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, peradaban Islam itu setelah jadi menanjak terus, ya, ketika di Madinah melahirkan satu peradaban yang mulia di Madinah, modelnya itu di Madinah itu, ya. Kemudian ada prestasi biasa waktu itu, umat Islam berhasil mewujudkan satu peradaban yang tinggi di kota Yerusalem. Itu terjadi tahun 637 Masehi. Hanya 5 tahun setelah Rasulullah wafat, umat Islam sudah berhasil, ya, menaklukkan kota Yerusalem. Dan hebatnya lagi, kata Karen Armstrong, dibaca buku Karen Armstrong, A History of, ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Karen Armstrong menggambarkan bahwa kaum muslimin waktu itu, ya, itu menaklukkan kota Yerusalem dan melakukan satu belum pernah dilakukan oleh para penguasa sebelumnya, ya. Jadi menaklukkan satu kota, ya, satu negeri tanpa pembunuhan, ya. Karena Armstrong saya menulis no killing, di situ tidak ada pembunuhan, ya, no destruction of properties, ya, tidak ada penghancuran properti, ya, dan tidak ada pemaksaan, ya, penduduk non muslim untuk masuk agama Islam. Malah dikatakan tidak ada penghancuran simbol-simbol agama. Ini peradaban yang luar biasa, ya. Ini teladan yang luar biasa yang dipuji oleh Karen Armstrong sampai dia menulis, ya, tidak ada tradisi persekusi di dalam sejarah Islam itu. Ya, nanti Karen Armstrong membuktikan lagi bagaimana umat Islam memimpin Andalusia selama hampir 800 tahun, dan di situ diakui oleh para penulis Yahudi, zaman kejayaan Andalusia itu juga zaman kejayaan Islam. Nah, jadi bisa dikatakan sejak tahun 637 Masehi, ya, penaklukan kota Yerusalem itu sampai tahun 1099 Masehi. Jadi 637 sampai berapa tadi? 1099. Nah, itu 1099 hampir 1100, ya. Jadi abad ke-11. Jadi abad awal abad ke-7 gitu, ya, sampai abad ke-11. Kira-kira hampir 500 tahun, ya, 400 tahun lebih. Grafik peradaban Islam itu naik terus begini, ya. Jadi 637 kemudian memimpin Yerusalem, 711 mulai masuk ke Eropa, Andalusia, peradaban Islam di situ. Nah, itu tinggi tuh, ya, peradaban Islam di situ. Sampai umat Islam mendapat pelajaran yang sangat berharga, ya. Di tahun 1099 kota Yerusalem, ya, dijajah oleh pasukan Eropa selama 88 tahun. Dan bagaimana kemudian umat Islam, ya, waktu itu ada kekhalifahan Abbasiyah, mampu merebut kembali kota Yerusalem, ya, dipimpin oleh Salahuddin. Nah, itulah produk pendidikan. Jadi buku ini pentingnya, ya, menjelaskan bahwa umat Islam itu kalau mau bangkit itu bukan mengharapkan turunnya seorang pemimpin seperti superhero gitu, ya, kemudian membereskan semua hal, menunggu Ratu Adil, enggak begitu, ya. Rasulullah dulu mendidik para sahabat, melahirkan generasi sahabat, ya. Para ulama di era Salahuddin Al-Ayyubi ini, ya, mendidik, ya, para santri waktu itu, ya, murid-murid di madrasah, dan akhirnya mereka menjadi satu generasi terbaik, ya, di zaman itu mampu membebaskan kota Yerusalem kembali. Nanti lahir lagi generasi Muhammad Al-Fatih, ya, yang
sangat monumental ya, tahun 1453 berhasil ya menaklukkan kota Konstantinia atau Konstantinopel itu. Dan satu lagi menurut saya ya, ini silahkan dikaji lebih jauh, tapi saya menyimpulkan dari berbagai buku literatur dan penjelasan para pakar gitu, bahwa salah satu contoh generasi hebat itulah generasi santri tahun 45 ya. Jadi kalau kita renungkan bagaimana waktu itu Indonesia itu sudah secara logika itu susah ya untuk merdeka, bahkan juga untuk mempertahankan kemerdekaan. Setelah kita merdeka 17 Agustus itu ya, kemudian masuk agresi Belanda lagi, datang sekutu, yang datang ke negeri kita bukan sembarangan, tapi tentara sekutu ini pemenang Perang Dunia Kedua ya, datang ke Surabaya, dan disitulah peran para ulama ya, lahirnya resolusi jihad dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang kemudian menggerakkan puluhan ribu kiai santri ya, dan tidak gentar menghadapi tekanan serangan dari Inggris, tentara sekutu ya. Dan lihat saja waktu itu kan pemuda-pemuda kita tidak gentar ya, meskipun di ultimatum ya, mereka tidak menyerah ya. Nah kemudian waktu agresi kedua kan sama juga ya, presiden, wakil presiden sudah ditangkap, banyak menteri ditangkap ya, tapi kemudian satu orang yang waktu itu masih belum tertangkap, yang kalau nonton film Sudirman ya, itu komandan pasukan Belandanya bilang begini, satu orang lagi yang belum ditangkap, dan kalau itu tertangkap selesai ya, Republik Indonesia itu selesai ya. Satu orang itu namanya Sudirman ya, dan Sudirman itu adalah seorang guru Muhammadiyah ya. Ada satu tulisan yang menyebut Pak Dirman ini umur 20 tahun sudah menjadi kepala sekolah Muhammadiyah ya, jadi itu seorang guru ya, beliau ini seorang guru yang nanti ya dididik secara militer, dan kemudian beliau menjadi panglima besar Sudirman, dan itu sangat dramatis ya. Kalau kita lihat film itu, banyak pengkhianat juga yang mau dibayar Belanda untuk menangkap Sudirman gitu ya. Ternyata ketika sudah terkepung lah pasukan Sudirman, nggak bisa lagi lari gitu ya. Akhirnya beliau dan pasukannya berganti baju, pakai belangkon, pakai peci gitu kan, kemudian duduk berzikir, melingkar. Itu yang Belanda bingung, di situ ditunjukkan ya, mana Sudirman, nggak ketahuan ya. Pengkhianatnya akhirnya malah ditembak karena nggak percaya bahwa yang di tengah itu namanya Sudirman. Nah itulah makanya kemerdekaan kita kan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa ya, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Ini ungkapan kata yang sangat indah ya, bahwa kita merdeka ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Artinya ada usaha di situ ya, ada usaha untuk berjuang ya, meraih kemerdekaan ya, bukan menyerah kalau ya Allah takdirkan merdeka gitu. Kita bukan begitu sikap para ulama kita, para pahlawan kita, tidak seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, nah itulah contohnya beberapa model generasi yang gemilang. Nah kenapa saya sebut bahwa model itu sudah ada, karena sudah memang rumusannya begitu ya. Jadi nah, dan ternyata kalau kita perhatikan ya, model seperti ini mirip ya dengan model kebangkitan berbagai bangsa ya. Bangsa-bangsa Eropa juga begitu, Jepang, Korea ya, itu mendidik rakyatnya mereka dengan model yang hampir sama, yang mereka sebut sebagai penanaman nilai-nilai karakter ya. Nah, penanaman nilai karakter itu mereka terapkan untuk murid-murid mereka, sehingga lahirlah orang-orang yang punya karakter ya. Sebagian karakter mereka ini kalau kita lihat kan, karakter kejujuran ya. Lihat contoh saja misalnya begini, lihat di YouTube tuh banyak tayangan-tayangan tentang negara Finlandia. Tahun 2019 yang lalu ya, Finlandia itu dinobatkan oleh PBB sebagai negara paling bahagia di dunia. Dia ranking 1 ya tahun 2019. Jadi setiap tahun ya satu lembaga di bawah PBB itu mengeluarkan
daftar ranking negara-negara bahagia, ya, World Happiness Report, ya. Jadi negara-negara bahagia. Nah, tahun lalu Indonesia lumayan ya, menduduki ranking ke 92. Maaf, iya 92. Ranking 93-nya Cina. Kita hanya 1 poin di atas Cina sebagai negara bahagia katanya. Ya, pada Malaysia ranking 80, ranking 80. Singapura saya ingat ranking 34. Ya, Israel saja ranking 13. Amerika atau Inggris itu ranking 15 dan 19. Nah, itu 2 negara. Jadi Finlandia, kenapa Finlandia katanya merupakan tempat tinggal yang nyaman ya, ditempati di sana ya, masyarakatnya bahagia katanya. Dengan ukuran mereka ya, karena ukuran mereka itu mereka harapan hidupnya, tingkat korupsinya, sarana sosialnya itu yang diteliti. Nah, yang menarik apa di satu tayangan saya tonton bahwa Finlandia itu sangat menekankan kejujuran. Ya. Finlandia itu apa yang ditekan pemerintah itu kamu jadilah orang jujur, ya. Itu yang diutamakan. Ya, dan ternyata Finlandia memetik hasilnya dengan konsep kejujuran saja, ya, sangat ditekankan. Masyarakatnya jujur, pemerintahnya jujur. Mereka memetik hasil kebaikan. Ya, Nabi kita Muhammad SAW sudah mencontohkan itu. Beliau seorang yang ya siddiq, ya kan, sangat jujur. Bahkan umur 25 tahun beliau sudah mendapatkan gelar Al-Amin, ya, orang jujur dari masyarakatnya. Ya, jujur itu. Nah, kita kan sedih ya, kok kita orang muslim gitu ya, bangsa muslim terbesar di dunia. Menurut Mokhtar Lubis ya, budayawan kita pada tahun 77, ya, Mokhtar Lubis pidato di Taman Ismail Marzuki. Bisa dilihat di internet itu pidato Mokhtar Lubis, sudah dibukukan judulnya Manusia, Ciri-ciri Manusia Indonesia. Nah, ini yang menyedihkan tuh, karena menurut Mokhtar Lubis ada beberapa ciri manusia Indonesia yang sebagian besarnya karakternya itu negatif. Nomor 1 adalah munafik. Ya, kata beliau nih, ya setuju nggak setuju ya silahkan. Ini Mokhtar Lubis bilang ciri utama orang Indonesia, katanya manusia Indonesia itu adalah nomor 1 munafik. Apa yang dikatakan beda dengan yang dikerjakan, ya. Kemudian ciri keduanya karena mereka ini suka mantra-mantra, ya, suka tahayul, buat semboyan-semboyan, tapi nggak dijalankan, ya. Itu ada, silakan dibaca, ya, ciri-ciri. Padahal Rasulullah SAW ya sudah bersabda kan, alaikum bisidqi, hendaklah kamu jujur, jujurlah kamu, jadilah orang jujur gitu, ya. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, ya, jujur itu membawa kebaikan, ya, wal birru apa yahdi ilal jannah, kebaikan bawa ke surga. Jadi kalau orang mau jujur ya, mau baik ya jujur kan gitu. Nah, itu kan kita sedih kalau saya dengar cerita ya, banyak teman-teman yang di Jepang menggambarkan bagaimana masyarakat Jepang itu jujurnya, ya, nggak mau ngambil barang orang. Bahkan ada mahasiswi saya baru kemarin menyelesaikan disertasinya itu tentang pendidikan karakter, ya, di satu sekolah di Jepang dan dia bandingkan dengan di Indonesia. Ya, ternyata kesimpulannya orang Jepang itu memang sudah menjadi tradisinya berdisiplin itu. Ya, dengan disiplin itulah mereka meraih berbagai kemajuan, ya, di bidang sains dan teknologi dan sebagainya. Jadi kuncinya di situ. Ya, mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang sering membaca atau mendengar terutama ya kuliah saya itu, saya sering bercerita, ya, ada seorang profesor ITB yang saya pernah bersama beliau memberikan kuliah agama di Solo. Sang profesor ini bercerita ya bahwa dia ketemu seorang profesor di Korea, dan ternyata profesor di Korea ini ngasih motivasi kepada mahasiswanya. Ya, kalian jangan malas seperti orang Jepang. Ya, bagi saya itu sangat penting ya kata-kata itu. Ya, bayangkan ya, profesor Korea ini memberikan standar malas itu Jepang. Ya, nah kita sudah hafal doa yang diajarkan Rasulullah SAW kan, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya, ya Allah, jauhkan aku dari sikap lemah dan malas. Nah, jadi beberapa contoh ini ya itu menunjukkan
sebetulnya ada model yang universal. Ya, model universal itu adalah tanamkan dulu adab, ya, tanamkan dulu akhlakul karimah, ya, kuat, ya. Baru setelah itu, ya, anak itu baru dikembangkan ilmu pengetahuannya, wawasannya, gitu. Ya, itu modelnya. Jadi saya bilang apa model itu sudah ada sudah, ya. Jadi sekarang nanti insya Allah dalam kuliah-kuliah berikutnya kita akan coba aplikasikan bagaimana mengaplikasikan model pendidikan yang ideal itu. Ya, itulah kenapa ya waktu saya diundang oleh Lembaga Pengkajian MPR tahun 2017 yang lalu, ya, dalam diskusi satu meja round table discussion, ya, saya berani menyampaikan paper dan saya yakin itu benar, gitu ya, waktu itu bahwa model pendidikan ideal itu sudah ada, ya, tadi saya sebut dalam kuliah kan, dan itu sesuai dengan konstitusi kita, ya, bahwa tujuan pendidikan kita itu membentuk manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Ini saja, ya, sekali lagi, kalau itu diterapkan nih, bahwa pendidikan kita serius nih, ya, membentuk manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, pasti kita unggul, ya, karena orang berakhlak mulia itu orang yang paling terpuji. Ya, sampai disebut dalam hadis Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imanan aksanuhum khuluqa. Ya, orang mukmin yang paling sempurna imannya itu yang terbaik akhlaknya. Ya, jadi apa namanya, ya, hadis yang terkenal, ya kan, bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Ya, jadi Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ini penting, ya, kadang-kala kita mungkin sudah sering dengar, ya, kata-kata ini, gitu kan. Waktu siapa Menteri BUMN itu ngomong, Erick Thohir kan juga bilang akhlak, gitu kan. Ya, kita ini perlu, ya, direksi yang berakhlak, gitu. Memang itu seharusnya, dan itulah model pendidikan yang ideal, ya. Jadi kenapa kemudian, ya, makalah yang saya sampaikan di MPR itu saya kembangkan lagi, ya, gabung dengan berbagai tulisan lain, lalu saya terbitkan buku ini yang tahun 2018 yang lalu, ya, Pendidikan Islam Mewujudkan Generasi Gemilang Menuju Negara Ideal 2045, ya. Jadi kita ini insya Allah 2045, ya, banyak yang punya cita-cita lah Indonesia 100 tahun itu akan begini, akan maju segala macam, gitu. Tapi kalau dalam sudut pandang pendidikan Islam, kita punya kesempatan besar untuk melahirkan satu generasi. Ya, sekarang kita 2020 kan, 2045 masih 25 tahun lagi. Itu tepat untuk melahirkan satu generasi. Ya, jadi kalau sekarang ini kita serius nih, ya, mau menjadikan bangsa kita sebagai bangsa terbaik, umat, terutama saya bicara dari sudut umat Islam, ya, umat Islam menjadi khairu ummah, umat terbaik, ciri-cirinya sudah ada. Ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Cara mewujudkan itu sudah ada contohnya, sudah ada modelnya, gitu, ya, yaitu melalui model pendidikan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan para ulama kita tadi, yang dirumuskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan bahasa yang simpel tadi, itu kan, beradablah kamu, kemudian berilmulah kamu, itu. Ini modelnya, ya. Nah, beradab ini kemudian yang alhamdulillah, ya, dalam konferensi pendidikan Islam pertama di Kota Mekah, ya, konsep adab ini kemudian dikembangkan oleh Prof. Naqib Al-Atas, disampaikan. Nah, beliaulah yang ilmuwan muslim modern sekarang ini yang mengangkat konsep adab ini dan dikontekstualkan dengan tantangan umat Islam sekarang ini. Ya, bahwa adab itu adalah pengenalan dan pengakuan, ya, terhadap segala sesuatu, ya, sesuai dengan harkat dan martabat yang ditentukan Allah. Nah, mengenal dan mengakui itu tidak mudah itu, ya. Jangan dikira masalah adab ini sederhana. Jadi kadang-kadang adab ini sekarang hanya difahami dalam konteks sopan santun, ya. Beradab kamu sopan santun, menghormati orang lain, bertutur kata yang lembut. Nah, itu adab bukan sekedar itu. Prof. Al-Atas menggambarkan sampai adab kepada ilmu. Ya, jadi pentingnya adab dan ilmu tadi itu, model adab dan ilmu itu sudah baku, ya, itu dari berbagai disertasi. Nah, di Indonesia ini kitab adab yang sangat terkenal, ya, yang santri-santri At-Taqwa tingkat SMP harus mengkhatamkan kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh Ki Haji Hasyim Asy'ari, yaitu kitab Adabul Alim wal Muta'alim.
Judulnya sama persis dengan kitabnya Imam An-Nawawi, ya, yaitu Adabul Alim wal Muta'alim. Nah, kitabnya Imam Nawawi itu Adabul Alim wal Muta'alim itu sudah ditulis oleh jadi satu disertasi doktor, ya, mahasiswa saya namanya Abu Zar Al-Ghifari, Dr. Abu Zar Al-Ghifari, itu lulusan Gontor, lulusan Al-Azhar Kairo gitu ya. Disertasi doktornya tentang konsep guru profesional menurut Imam Nawawi dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim, ya. Jadi adab guru dan murid gitu ya. Nah, itu yang sangat penting. Adab ini sampai di kitabnya Ki Hasyim Asy'ari kan dikutip, ya, pernyataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Aku mencari adab itu seperti seorang ibu yang mencari anak satu-satunya yang hilang, ya. Jadi Abdullah ibnu Mubarak mengatakan, ya, kadal adabu yakunu thulutsaiddin. Porsinya adab itu 2/3 agama, ya. Alhamdulillah, ya, kesadaran tentang pentingnya pendidikan berbasis adab ini sudah semakin meluas, ya. Terakhir beberapa bulan yang lalu saya mendapat kehormatan itu untuk mengisi, ya, pengurus sekolah-sekolah Al-Azhar, ya, kepala-kepala sekolah SMP dan SMA se-Indonesia tentang konsep adab ini, ya. Begitu juga setelah itu ada seminar besar di pusat Al-Azhar Pusat di Kebayoran Baru itu, ya, mulai dari ketua yayasan, pengurus di perguruan tinggi sampai kepada guru-guru sekitar 400 orang. Waktu itu ada, setelah saya ada bicara juga Pak Menteri Agraria sekarang ini, Pak Sofyan Jalil, ya. Beliau kan mengelola juga sekolah karakter. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, konsep ini tidak perlu diragukan, ya. Hanya sekali lagi, ya, jadi modelnya itu begini. Saya menyimpulkan dua akhirnya, ya, modelnya. Satu, dahulukan adab sebelum ilmu, itu pertama. Yang kedua, utamakan ilmu fardu ain sebelum fardu kifayah, atau dudukkan, ya, ajarkan ilmu fardu ain fardu kifayah secara proporsional, ya. Jadi jangan sampai kata Prof. Alatas, ya, itu di tingkat perguruan tinggi misalnya gitu, ya, adab itu belum selesai. Jadi kalau saya dengar begini, saya diskusi dengan seorang pakar pendidikan yang terkenal di Surabaya gitu, dan dia pernah ke Finlandia juga. Dia cerita di Finlandia itu pendidikan karakter itu selesai paling lambat tuh SD, ya. Begitu kalau di Singapura, ya, SMP, di ini SMA. Jadi sebelum masuk perguruan tinggi, karakter itu sudah harus selesai, sudah harus terbentuk, ya. Karakter kejujuran, karakter kerja keras, karakter tidak malas gitu, ya. Karakter bisa kerjasama, teamwork, itu penting, ya. Jadi sekedar gambaran begini. Waktu kami di MPR, ya, dalam acara roundtable discussion itu, kebetulan alhamdulillah waktu itu saya berkesempatan di samping kanan saya duduk Profesor Satrio Sumantri Brojonegoro, mantan Dirjen Dikti. Di sebelah kiri saya duduk Profesor Arif Rahman, ya, pakar dan tokoh pendidikan lah. Beliau ini guru juga yang hebat, ya, Profesor Arif Rahman ini. Nah, Profesor Satrio itu di acara tersebut, ya, tanggal 24 Oktober tahun 2017 itu menyampaikan paper dengan judul mempertanyakan cetak biru pendidikan Indonesia, ya. Dan yang data yang beberapa kali saya kutip dari makalah beliau ini adalah beliau menyampaikan data tentang survei, ya, terhadap 460 perusahaan di Indonesia, ya, di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Nah, dalam data beliau ini, ya, yang dari hasil survei tadi itu menunjukkan ternyata para pimpinan perusahaan itu memberikan keterangan, ya, tentang kondisi karyawannya, ya. Itu di atas, angkanya di atas 80%, ya, bahwa karyawan mereka itu yang mengatakan, pertama, ya, karyawan mereka ini lemah membaca, kedua lemah menulis, ketiga lemah komunikasi, ya, keempat lemah etos kerja, dan kelima lemah teamworknya, ya, lemah teamwork. Jadi nggak bisa kerjasama itu. Ini kan menyedihkan nih kalau data-data begini, yang kemudian orang sebut sebagai soft skill, ya. Saya dapat cerita waktu saya bersilaturahim di rumah
Profesor Nanang Fatah di Bandung. Ya, beliau kan pakar manajemen pendidikan yang juga beliau mendukung konsep At-Taqwa College ini. Ya, Prof Nanang Fatah itu bercerita pada saya waktu itu dengan beberapa guru At-Taqwa yang saya ajak ke rumah beliau di Bandung. Ya, kami sengaja ke Bandung memang khusus datang ke rumah beliau aja waktu itu. Prof Nanang Fatah itu menggambarkan begini, ini karena kita syutingnya di rumah ya, jadi ada ini pemirsa ini dengar sate padang, nggak apa-apa ya, jadi nikmati aja sate padangnya. Masuk nggak suaranya sate padang? Nggak apa-apa, itu bagus itu ya, itu apa, selingan kecil ya, nggak apa-apa ya, kita teruskan. Jadi Prof Nanang Fatah itu bercerita begini, bagi saya cerita ini menarik juga. Saya belum pernah ke Jepang, tapi sebetulnya bulan Ramadan ini saya kemarin ada undangan ke Jepang, tapi 10 hari terakhir sampai Idul Fitri saya bilang saya minta maaf, bulan Ramadan ini saya tidak keluar kota dan apalagi keluar negeri gitu. Saya tidak bisa memenuhi undangan itu. Saya sebenarnya pengen juga ke Jepang karena banyak cerita tentang kondisi masyarakat di Jepang yang saya ingin lihat langsung. Nah, Prof Nanang Fatah itu cerita begini ke saya, bahwa anak SD di Jepang ya, itu dilatih bekerja dalam tim, bukan egois, bukan mengalahkan temennya gitu, enggak begitu. Misalnya ada 10 orang ya, anggota kelompoknya. Nah, hari itu 9 orang sudah datang ke sekolah, 1 orang terlambat gitu ya. Nah, apa yang menarik kata beliau, 9 orang yang sudah datang ke sekolah duluan itu tidak menyalahkan yang 1 orang temannya yang terlambat tadi itu ya. Mereka justru menghadap gurunya untuk minta dihukum. Jadi bukan menyalahkan temannya, karena mereka gagal membangun teamwork itu ya. Jadi bekerja dalam tim, bekerja sama. Nah, inilah hadirin saudara sekalian ya, yang kita sedih ya, fenomena masyarakat kita, mudah-mudahan lah ya yang menumpuk sembako waktu corona baru menyebar gitu ya, berita corona menyebar terus berebut-rebut sembako, dan sekarang lihat aja kan, orang dalam keadaan sempit begini malah naikkan harga ya, masker jadi mahal dan seterusnya. Ini kan keliru ya, jadi keliru cara pandangnya. Nah, baik, saya kembali ke tadi ya, itu pentingnya ya yang disebut dengan karakter bahasa kita itu adab ya, atau akhlakul karimah ya. Jadi kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga Ibnu Hajar al-Asqalani ya, itu mendefinisikan adab itu sebagai realisasi dari akhlakul karimah ya. Jadi Prof Alatas menyebut adab itu right action ya, jadi perilaku yang betul ya. Perilaku yang betul itu keluar dari pemahaman yang betul dan penyikapan yang betul ya. Makanya kan kalau kita bicara adab itu ya, adab mulai dari adab bangun tidur ya kan, adab masuk kamar mandi, adab makan, adab berkendara, adab terhadap tanaman ya. Nah, saya dapat penjelasan seorang pegawai di Istek ya, di Kuala Lumpur. Waktu itu kami ke sana. Pegawai ini bekerja di Istek sejak Prof Nakib Alatas dulu masih mimpin Istek, mendirikan Istek di situ. Kata pegawai ini, Prof Alatas tuh marah kalau melihat ya ada orang yang menyeret kursi. Jadi kursi, kalau yang pernah ke Istek kan tahu bagaimana indahnya kampus itu ya, dibangun ya oleh Prof Alatas itu. Nah, itulah yang Prof Alatas sebut sebagai adab. Adab itu dalam bangunan gitu ya, kata beliau, terwujud dalam bentuk seni bangunan yang indah, arsitektur yang indah. Adab dalam diri seseorang secara fisik, itu fisiknya juga indah, beradab fisiknya itu kan, karena tepat kondisinya itu ya. Nah, adab dalam ilmu, nah ini penting nih, adab terhadap ilmu itu ya. Seorang beradab pada ilmu itu mampu meletakkan ilmu pada tempatnya. Inilah waktu beberapa pengurus sekolah yang datang ke pesantren At-Taqwa ini, kita bincang-bincang tentang adab, maka
ya kami sampaikan konsep yang dijelaskan oleh Prof. Al-Atas tentang adab itu, salah satunya adab pada ilmu. Ya, kita jangan bilang sekolah kita beradab, sekolah kita mengikuti sunnah. Kita mengikuti konsep ilmu dalam Islam enggak? Ya, sebab di dalam Islam itu misalnya ada marotibul ilmi, ya. Jadi ada derajat-derajat ilmu, ya. Nah, ilmu yang fardu ain harus diutamakan. Ya, ilmu fardu ain harus diutamakan di atas ilmu yang fardu kifayah atau yang mubah, ya. Nah, itu yang penting. Jadi ada adabnya loh. Kalau saya di pesantren dulu ya, itu adab ilmu itu sampai adab kepada guru, ya kan? Adab ke majelis, ya. Adab dalam majelis ilmu, ya. Adab kepada sama teman, ya. Termasuk adab kepada kitab, ya. Adab kepada buku. Ya, jangan naruh sembarangan, ya kan? Jangan misalnya naruh buku itu di atas Al-Quran, ya, di bawahnya misalnya kemudian tafsir, ya, setelah itu hadis dan seterusnya, ya. Begitu juga kan, hadis pun ada tingkatannya kan, ya, ada hadis yang Bukhari Muslim, hadis Bukhari, hadis Muslim dan seterusnya, semua itu ada tempatnya. Nah, kayak itulah kata Prof. Al-Atas, adab itu pengenalan terhadap letak segala sesuatu pada tempatnya yang betul dalam satu sistem wujud ini. Nah, pendidikan kata beliau adalah takdib. Takdib itu penanaman akan nilai-nilai, ya, yang dibimbing oleh hikmah, yang itu nanti akan menyebabkan seorang, ya, dia beradab, dia mengenali letak segala sesuatu dengan betul, ya. Itulah sebetulnya yang diajarkan oleh Al-Quran, ya, di masyarakat Mekah. Mereka tahu bagaimana meletakkan Allah pada tempatnya, jangan disekutukan, ya, dengan yang lain, jangan musyrik, gitu ya, itu tidak beradab. Inna syirka la dzulmun adzim. Nah, nanti surat Luqman ini akan kita bahas khusus, ya, bagaimana kita mengambil hikmah atau konsep pendidikan dari surat Luqman ayat 12 sampai 19. Nah, dalam surat Luqman ayat 13 kan disebutkan inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu kezaliman yang besar, dia zolim, dia tidak adil, tidak beradab itu, ya, terhadap Allah, ya, adab pada Rasul, adab pada sahabat, adab kepada para ulama, ya, jangan sampai nggak kenal gitu, ya, orang-orang kita dengan Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, ya, Muhammad Natsir, Hamka, gitu ya. Nah, itu kenapa kemarin kita tulis buku kami ini, pemikiran perjuangan Natsir dan Hamka ini, gitu. Karena ini dua tokoh yang luar biasa di Indonesia, ya. Jangan sampai anak-anak sekolah nggak kenal ini, ya, kenal Messi, kenal Ronaldo, kenal Tukul, ya, kenal siapa sekarang yang terkenal siapa selain Tukul, siapa? Justin Bieber atau siapa gitu. Nggak kenal Muhammad Natsir, nggak tahu, ya. Hamka nggak tahu. Waduh, itu sedih itu, ya. Bahkan saya pernah khutbah Idul Fitri di satu kota di Sumatera, gitu ya, yang dekat dengan tempat Hamka. Dalam khutbah Idul Fitri itu saya sampai nangis karena saya tanya apakah Buya Hamka ini diajarkan, gitu ya, di sekolah-sekolah, gitu ya. Ternyata enggak, gitu. Itu sedih saya, karena saya bilang, saya dalam khutbah itu sampai saya bilang begitu, saya ini di kampung di Jawa Timur, gitu loh. Ayah saya guru SD aja sudah mengenalkan saya dengan Hamka sejak saya SD. Ya, sejak saya SMP sudah baca tulisan-tulisan Buya Hamka. Ya, saya nggak pernah ketemu Buya Hamka. Ya, tapi alhamdulillah akhirnya Allah, ya, mengkaruniakan saya mengenal dekat Buya Hamka dari karya-karyanya. Sampai akhirnya saya sempat berkunjung ke rumah Buya Hamka. Bahkan seorang anak Buya Hamka juga sama-sama teman dulu di wartawan, ya, Pak Afif Hamka. Nah, kita doakan mudah-mudahan beliau disembuhkan. Saya dengar beliau sakit, ya, Pak Afif Hamka ini, ya. Saya pernah bertemu Pak Rusdi Hamka dan juga anak-anak Buya Hamka yang lain, ya. Jadi nah, di buku ini pun saya menjelaskan, ya, model pendidikan berbasis adab. Kenapa model pendidikan ini telah melahirkan Muhammad Natsir, melahirkan Buya Hamka, gitu ya. Dan artinya model ini penting untuk kita ketahui. Nanti kalau kita mau melahirkan manusia-manusia hebat, kita sudah tahu modelnya, polanya. Tentu pola itu, ya, namanya pola itu kan pola dasar, ya.
kita buat baju polanya begini. Nah, setelah itu yang kita lakukan apa? Tentu adalah penyesuaian-penyesuaian dengan tantangan pendidikan yang ada di tempat kita masing-masing gitu ya. Jadi aplikasinya tentu menyesuaikan, tapi modelnya itu sudah ada. Yang saya bilang tadi itu, modelnya itu rumusan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ta'addabu tsumma ta'allamu. Beradablah kemudian berilmulah. Adibuhum wa allimuhum. Beradab dan berilmu. Ya. Nah, yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah ini susah. Ya, menerapkan ini bukan gampang, ini berat, ini susah. Inilah pendidikan yang paling susah adalah menanamkan adab atau akhlak mulia. Itu paling susah. Ya. Jadi kalau mengajar, seperti tadi saya bilang itu mudah. Sekarang apalagi di era internet, ya kita belajar online begini bisa. Ya, mahasiswa sekarang juga kuliah di rumah. Anak saya yang kuliah juga sekarang ini kampusnya libur, ya kan, belajar dari rumah bisa, ya kan. Tapi gimana menanamkan adabnya, menanamkan akhlaknya, ya kan. Nah, di situ pentingnya. Ya, tadi kita udah diskusi tentang peluang pendidikan Islam itu sangat besar. Kita punya model gitu ya, kita punya model yang sudah baku dan sudah terbukti, ya. Maka saya yakin insya Allah kalau ini kita terapkan betul, ya, model itu akan melahirkan generasi yang gemilang, ya. Ya, tapi sekali lagi ini tantangannya. Saya pernah tanya pada Profesor Muhammad Nur ya, Prof, kayaknya kok menanamkan adab ini berat betul ya. Ya, harus disiplin, harus jadi contoh. Jadi kalau kita baca lah ya, kitabnya Ibnu Jamaah aja, Tazkiratus Sami' wal Mutakalim fi Adabil Alim Muta'alim, atau yang lebih sederhana kitabnya Ki Hasyim Asy'ari, Adabul Alim wal Muta'alim. Kita kalau dengar jadi syarat-syarat guru kan gitu ya. Kita sekarang minta guru beradab. Kalau para ulama itu selalu mencontohkan yang beradab dulu itu gurunya gitu loh. Nah, kalau kita baca syarat-syarat guru yang baik, itu beratnya bukan main. Ya, guru itu harus Nah, di buku Filsafat Ilmu ya, Filsafat Ilmu, mana bukunya ini? Filsafat Ilmu itu di bagian terakhir. Nah, ini nih, ya. Di buku Filsafat Ilmu ini, saya editor dan penulis dalam buku ini kumpulan makalah teman-teman Filsafat Ilmu, Perspektif Barat dan Islam. Di bagian akhir ini ada tulisan Dr. Alim yang meringkas adab ilmu dalam kitabnya Ibnu Jamaah, Tazkiratus Sami' wal Mutakalim fi Adabil Alim wal Muta'alim. Itu berat betul ya, jadi guru yang beradab itu. Makanya kalau kita cerita tentang guru begini, sampai saya pernah bertanya ya sama guru-guru, sanggup gak ya kita ini jadi guru ya, karena syarat menjadi guru itu berat betul. Dan guru itu pekerjaan yang luar biasa mulianya ya, berat ya. Maka keliru ya kalau meletakkan guru ya, konsep guru itu sebagai tukang ngajar bayaran. Ya, jadi guru itu pejuang, ya, guru itu mujahid intelektual. Guru itu, saya suka ada seorang praktisi pendidikan menggunakan istilah begini, guru itu kreator peradaban. Jadi memang ya kan, kalau mahfudzat yang terkenal itu kan di pesantren ya kan, at-thariqah ahammu minal madah. Ya, wal ustadzu ahammu minat thariqah. Wa ruhul ustad ahammu minal ustad. Ya, jadi adab dan ilmu itu kuncinya di mana? Di guru, gitu kan? Di guru persoalannya. Ya, nah, guru gimana? Ya gurunya harus beradab dulu. Itu masalahnya, ya. Sebab metode lebih penting daripada kontennya, materinya, ya. Guru lebih penting daripada metode. Tetapi jiwa guru lebih penting daripada guru itu sendiri. Waruhul ustad itu. Ya, guru itu jiwanya. Jadi kalau jiwanya sudah rusak, ya, jiwanya sudah materialis, jiwanya serakah, jiwanya malas, susah menjadi guru yang baik, susah. Jadi kalau kita mau gonta-ganti presiden, gonta-ganti menteri, ya, tapi kalau kita tidak punya ya lembaga pendidikan guru yang betul-betul qualified, betul-betul hebat, kita kemudian bikin sekolah, bikin pesantren, bikin ini, ya kita berat. Konsep kita ngawang ya, tapi dilaksanakan di lapangan sangat susah ya. Tapi kalau begitu apakah cari guru yang sempurna? Ya susah memang, semua ada kelemahannya. Justru sering saya katakan begini, di lembaga pendidikan itulah sebetulnya tempat terbaik untuk mendidik guru. Disitulah guru belajar, disitulah guru
ya, bersama-sama murid belajar menjadi orang baik, berusaha menjadi orang baik. Jadi kalau kita lihat ya, model pendidikan tadi itu adalah adab dan ilmu, ya. Nantinya akan kita kupas secara khusus ketika kita akan membahas tentang bagaimana model ideal tingkat SD, ya, dasar dan menengah, ya. Kemudian model ideal di perguruan tingginya. Nah, kita akan bahas itu secara lebih detail, ya. Beberapa yang kadang-kadang saya pernah ditanya, misalnya itu ada yang datang ke sini tuh, seorang orang tua, dia seorang dosen. Anak saya sekarang ini, dulunya katanya anak saya waktu SD, ya, itu senang menulis, senang membaca, gitu. Kemudian ke satu pesantren tahfidz. Nah, waktu pesantren tahfidz ini, kebijakan di pesantren tahfidz itu tidak boleh membaca buku yang lain, gitu ya, kecuali Al-Quran. Dia disuruh menghafal terus. Nah, orang tadi bertanya, apakah model pendidikan seperti itu betul, ya? Sebab anak saya berkurang, gitu ya, kesempatan untuk menulisnya, ya. Jadi saya bilang, terus antum gimana reaksinya? Dia bilang, ya kadang-kadang anak saya kalau pulang saya ajari menulis juga, ajari membaca, gitu ya. Nah, ini perlu didudukkan pada tempatnya, sekali lagi, ya. Jadi adab itu termasuk meletakkan yang begini, di mana meletakkan pada tempatnya yang betul, ya. Contoh begini, ya, adab yang tidak mudah, ya. Kita sekarang di Indonesia itu ada istilah kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, ya. Coba lihat, ini adab ilmu nih, ya. Mana yang ekstra? Ekstra itu artinya di luar, ya, di luar yang kurikuler, kan. Ya, boleh diambil, boleh tidak. Bisa ekstra gitu kan. Ekstra itu misalnya kegiatan pramuka, bela diri, gitu ya. Beberapa hal yang lain, ya. Termasuk kadang-kadang kegiatan kerohanian itu, ya, kegiatan misalnya tahfidzul Quran, itu masuknya kegiatan ekstrakurikuler, gitu ya. Sementara yang intrakurikuler, ya, fisika, kimia, matematika, biologi, gitu kan. Kemudian sosiologi, ya, bahasa Inggris, nah, itu kurikuler. Nah, menurut hemat saya ini perlu ditinjau, ya, dalam perspektif pendidikan berbasis adab tadi yang ideal tadi itu, maka letakkanlah sesuatu pada tempatnya, ya, yang memang jadi kalau sebetulnya dalam konsep pendidikan kita tidak mengenal istilah seperti itu. Yang kita kenal itu adalah yang fardu ain, ya, wajib diajarkan, ya. Jadi ada kita standar, ya. Jadi kita jangan masuk ke kutub yang ekstrim. Maksudnya begini, kutub ekstrim itu contohnya, selama ini begitu ketat, ya, semua harus dipelajari, gitu ya. Terus ada standar, semua serba standar, gitu. Terus ada yang antitesanya, yaitu anti standar, gitu ya. Nggak perlu standar, biarkan orang sebebasnya, gitu ya, belajar. Nah, itu nggak bisa. Islam itu adil, gitu ya. Pendidikan itu ada standarnya, ada standar kompetensi lulusan minimal harus ada. Ya, misalnya anak lulus SD, ya, itu harus sudah bisa ngaji yang benar, sholatnya benar, itu standar itu. Itu standar kompetensi minimal, standar kompetensi dasar. Nah, itu harus tercapai, gitu ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini model pendidikannya kita sedang berusaha, ya. Saya lihat alhamdulillah banyaklah lembaga-lembaga pendidikan Islam yang sekarang berusaha terus untuk meningkatkan kualitasnya, ya, sejalan dengan konsep pendidikan yang ideal ini, model baku pendidikan yang ideal tadi, ya, ta'addabu tsumma ta'allamu, ya. Nah, ini Faris sudah jam 9. Faris, ada pertanyaan nggak, Faris? Ada. Gimana, kita istirahat dulu, ya. Lumayan juga ngomong 1 jam. Kita ada pertanyaan dulu, silahkan. Baca aja. Baca aja. Pertama dari Sukaimin Suhlian. Siapa nama lengkap Syekh Al-Bugisi? Aduh, saya lupa. Nanti ya, saya coba cek aja di internet. Insya Allah ada Syekh Al-Bugisi. Ya, minta maaf, saya lupa namanya. Nanti boleh lewat WA. Kalau kirim WA aja, kasih nomor saya. Nanti saya cari.
Ada disertasi doktornya itu. Yang penulisnya Dr. Ilham Kadir. Nah, Itu dari saudara Muhammad Akbar. Afwan Ustadz, di mana bisa didapatkan bukunya yang ditulis oleh A. Hasan? Nah, buku A. Hasan ini belum diterbitkan, ini masih fotokopian, ya, ini masih apa namanya? Saya pun dari Dr. Syarif Hidayat itu lihat masih ketikan tangan. Ini saya dengar sedang disiapkan oleh lembaga penerbitan Persis, ya, untuk nanti diterbitkan jadi buku. Ya, saya belum, jadi ini belum ada buku yang diterbitkan tentang Hai Putraku, masih ketikan tangan, ya, masih ada, bahkan ada coret-coretannya. Lihat ini menarik bukunya ini, ya. Itu belum ada. Insya Allah nanti di kapan-kapan nanti boleh kirim ke saya, nanti saya hubungkan dengan lembaga penerbitan Persis. Katanya mau diterbitkan bukunya. Ya, makasih. Ada lagi? Dari saudara Amrullah, agak ada pertanyaannya. Di Indonesia model pendidikan yang ideal itu seperti apa? Kalau dengan pendidikan dan adab dapat mempengaruhi maju negara, kapan Indonesia akan maju? Bebas dari korupsi, bebas uang pelicin dan mengandalkan orang dalam, dan lain-lain. Kebanyakan realitas seperti ini yang ada sekarang. Mohon jawabannya, Ustaz. Itu yang saya bilang, kebangkitan atau perubahan mendasar satu bangsa, ya, itu dimulai dari lahirnya generasi baru. Dan lahir generasi baru itu harus dikasih contoh, ya. Kita harus melakukan itu all out, ya. Dan harus berani melakukan terobosan ini, ya, harus berani. Ini saatnya, ya. Jadi persoalan kita sekarang ini kan justru banyaknya yang Anda sebut tadi itu kan, lahirnya orang-orang pintar, orang-orang berilmu tapi tidak berakhlakul karimah, kan gitu. Orang-orang berilmu tapi tidak beradab. Ini yang susah. Dia punya ilmu yang tinggi di bidang IT, punya ilmu yang tinggi di bidang hukum. Ya, akhirnya ilmunya tidak bermanfaat. Ya, itu yang tadi kita bilang kan. Kenapa doa kita Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an itu. Model pendidikan ini gimana gitu. Ini mudah. Asal mau, ya. Jadi makanya adab tadi kan Prof. Alatas bilang, adab itu tahu dan mau, gitu loh. Tahu saja belum beradab. Tahu, yang korupsi itu tahu kok. Ada mahasiswa saya nulis begini, disertasi, ya kan. Disertasinya menarik, ya, tentang dia mengkritisi, ya, konsep pendidikan anti korupsi, ya, dalam ada bukunya itu, terbitan Kementerian Pendidikan juga, pendidikan anti korupsi itu. Nah, dia kemudian merumuskan konsep pendidikan anti korupsi berdasarkan hadis-hadis Rasulullah, ya, dalam kitab Kutubus Sittah kalau nggak salah itu, ya. Nah, waktu itu saya tanya pada masa ini, itu di Indonesia itu kurang apanya? Yang korupsi ini bukan tidak tahu korupsi itu salah, ya. Yang korupsi itu Menteri Agama, itu kan. Yang korupsi itu haji, aktivis, tahu itu mereka korupsi itu. Jadi tahu saja nggak cukup, ya kan? Iblis itu tahu. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana, ya kan? Iblis tahu, iblis sudah berdialog dengan Allah. Tapi pengetahuannya itu tidak bermanfaat bagi amalnya. Nah, ini yang sekarang jadi problema kita yang besar. Nah, kenapa begitu? Nah, ini harus baca adab ilmu. Kenapa ilmu tidak bermanfaat? Kata Syekh Azhar Nuji dalam Ilmu Ta'lim, karena dua hal. Satu, karena salah niat. Dua, karena salah cara mencari ilmu. Nah, itu yang saya bilang tadi, konsep ini ada, ya. Nah, untuk sementara kapan lahirnya itu? Tunggu satu generasi. Jadi kalau sekarang ini kita sedang berusaha nih, ya, menjalankan konsep pendidikan berbasis adab ini, ya, seperti di buku saya Pendidikan Islam ini, saya uraikan, ya, sampai contoh kurikulumnya, ya. Nah, tapi sekali lagi tadi saya bilang, ya kan, kesuksesan konsep yang ideal itu tergantung pada di lapangan, ya, pelaksanaan di lapangan. Ini konsep di atas kertas. Nah, jadi ya, kita ya sedang berusaha, ya, di pesantren At-Taqwa ini sedang berusaha mewujudkan itu, dan banyak pesantren yang lain yang juga melakukan hal yang sama, ya. Insya Allah. Nah, kalau konsep tadi diterapkan, ya, kita akan melahirkan minimal, ya, sarjana kita itu jujur aja gitu. Saya sampai kalau ke mahasiswa saya bilang, ya, kalau kamu nggak pintar gitu, ya, udahlah kamu jadi orang baik, jadi orang jujur, udah bermanfaat, ya kan, jadi orang jujur, tidak malas,
Nah sekarang apa yang kita dapat ya? Jadi kalau pendidik dia sekolah, bayangkan ya, saya sedih kadang-kadang ketemu mahasiswa, ini pintar nih mahasiswa ini. S1, S2-nya di kampus terkenal. Sampai sudah lulus S2, dia nggak ngerti apa yang akan dia kerjakan. Bingung. Itu kan menyedihkan. Ya, jadi apa yang dipelajari? Bahkan ada yang saya tanya itu ya, kamu tahu nggak wajib mencari ilmu? Ilmu yang wajib dicari itu apa? Nggak ngerti. Nah ini contoh ya, menurut saya ini harus kita perbaiki. Ya. Nah itulah yang tadi saya bilang ya, konsep kapan akan lahir, sekarang insya Allah kita mulai, sekarang sedang kita mulai, insya Allah 20 tahun lagi sudah kelihatan ya, bahkan saya pikir bukan 20 tahun, 10 tahun lagi sudah kelihatan kalau kita mulai sekarang, sudah mulai ya. Jadi kalau mulai dari tingkat SMP kan, SMP SMA kira-kira 5 tahun 5-6 tahun gitu kan, ditambah perguruan tinggi S1, itu insya Allah sudah mulai kelihatan. Nah, umur sekitar berapa itu, 25 tahun lah gitu ya, itu sudah kelihatan seperti Rasulullah waktu itu ya, beliau sudah muncul sebagai tokoh masyarakat, dipercaya oleh masyarakatnya ya pada umur 25 tahun ya. Ini sudah mulai kelihatan ya. Baik, ada lagi? Syamsuar Hamka, saudara Syamsuar Hamka, bagaimana menurut Ustadz potensi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia dengan kebijakan-kebijakan Mendikbud seperti Mas Nadiem sekarang? Ini harus dengar yang tadi pagi kuliah perdana ya kan, bagaimana peluang pendidikan Islam di era kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Tadi kesimpulannya saya sampaikan bahwa peluang kita sangat besar. Karena kebijakan pendidikan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar itu memberikan otonomi yang lebih besar kepada lembaga pendidikan dan kepada guru, bahkan kepada orang tua. Ya, nah, seperti sekarang ini kan, kuliah online ini lebih banyak mahasiswanya di rumah. Itu peluang. Saya sekarang sering mengatakan, nah nanti kita bahas khusus nih, ada materi kita nanti tentang konsep pendidikan tinggi yang ideal. Ya, nah, bagaimana mewujudkannya. Peluangnya sangat besar insya Allah. Itu yang membuat saya optimis. Jadi saya pernah menyampaikan ya tentang masalah masa depan Indonesia. Waktu itu ada alumni HMI UI, jamaah pengajiannya yang rata-rata umurnya sudah sekitar 70-an tahun, 60-70 tahun. Ada di situ seorang Maijen Purnawirawan yang hadir, ya cukup terkenal. Waktu saya menyampaikan tentang masa depan Indonesia gitu, seperti saya masih sangat optimis, beliau bilang begini, saya heran kok Anda masih optimis gitu, ya dengan masa depan Indonesia ini. Saya bilang saya optimis. Saya melihat sekarang, alhamdulillah banyak anak-anak muda belia gitu ya, yang mulai tumbuh ya, ke depan insya Allah mereka akan menjadi contoh, menjadi dan bagi generasinya ya, mudah-mudahan menjadi pemimpin. Jadi saya optimis gitu. Karena saya melihat itu. Ya, nah itu beliau cukup surprise, heran. Kok saya optimis katanya? Saya optimis. Ya, jadi peluangnya sangat besar sekarang ini. Ini takdir Allah ini. Meletakkan seorang menteri di situ gitu ya, yang menteri ini justru tidak punya pengalaman mengelola lembaga pendidikan. Dia berpikir ya sekarang ikuti tren global saja. Ya, dan ternyata tren global itu menurut saya membawa peluang, sama kan dengan sekarang corona. Corona ini musibah gitu ya, tapi ya inna ma'al usri yusron kan, di tengah-tengah musibah kesulitan ini kita selalu ada kemudahan, kita ada peluang, manfaatkan peluang ini. Jadi sekali lagi silahkan dicek, ditonton nanti ada video yang pertama ya tentang peluang itu, dan kesimpulannya memang kesimpulan saya peluangnya sangat besar. Ya, justru sekarang ini menurut saya eranya ya. Eranya untuk kita membangun satu institusi pendidikan Islam yang ideal, yang nanti mudah-mudahan menjadi model. Itu cita-cita kita ya. Nah, begitu. Ada lagi? Dari saudara Wahyudi Surinto, Ustadz, itu pesan Al-Kilani itu cetakan yang baru ya? Kalau udah tahu judulnya apa?
Iya, ini cetakan baru yang diterjemahkan oleh Ustadz Asep Sobari ini, judulnya Model Kebangkitan Umat Islam. Ya, Model Kebangkitan Umat Islam. Kalau dulu kan judul yang lama, terjemah yang lama itu Misteri Masa Kelam, dan terus judulnya agak rumit. Ya, saya pun juga waktu itu menyampaikan ke Ustadz Asep Sobari, coba antum buatlah judul yang lebih mudah difahami. Akhirnya beliau buat judul Model Kebangkitan Umat Islam. Nah, menurut saya ini lebih tepat. Ya, karena ini model kan, model kebangkitan umat itu melalui lahirnya generasi baru, dan model itu dilahirkan oleh para ulama, para guru-guru yang hebat. Terus nanti kuncinya gimana? Nah, itu yang jadi masalah kita. Melahirkan guru yang hebat itu yang jadi masalah. Saya sering ditanya, terus gimana sekolahnya? Yang kedua masalahnya, anak-anak kita yang pintar pun nggak mau jadi guru sekarang ini, ya kan? Saya tawarkan banyak anak SMA yang pintar-pintar, mau nggak kamu kuliah jadi guru PKN? Itu jarang yang mau. Ya, jadi mereka belum paham bahwa menjadi guru sejarah, guru PKN, ya, dan guru apa saja itu kalau diniatkan dengan baik dan dia tahu ilmu yang benar, ya, itu insya Allah akan beri manfaat yang sangat besar. Jadi itu bukunya, ya. Masih ada lagi? Hah? Ya. Dari saudara Alwani Mufid. Assalamualaikum Ustaz. Mohon izin bertanya. Saya terkadang kesal dengan kalimat prestasi terus yang digaungkan kampus. Tapi konteksnya sangat sempit menurut saya. Bahkan prestasi pun nanti hanya akan terpusat ke perlombaan perdata oleh Ristek Dikti. Mohon pandangan Ustaz tentang arah pendidikan tersebut. Dalam konsep adab, ya, itu prinsipnya adalah letakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kita jangan a priori, ya, jangan antipati, ya. Kita letakkan, misalnya contoh begini. Sekarang ini beredar ranking, ya, ranking perguruan tinggi, versinya Kemenristek Dikti, versinya lembaga-lembaga apa Webometrik dan seterusnya, gitu ya. Itu memang mereka punya kriteria, ya. Sama dengan ranking yang dibuat oleh PBB tadi, gitu ya, tentang negara bahagia. Saya melihat itu tidak sepenuhnya benar. Termasuk tadi itu yang dianggap prestasi itu. Misalnya ya, prestasi itu dikaitkan dengan, kalau prestasi dosen gitu kan, berapa jumlah artikel yang di Scopus, ya kan? Kalau mahasiswa prestasinya begini-begini. Tapi memang nggak ada itu prestasi mahasiswa itu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, itu nggak ada. Ya, tidak dijadikan sebagai kriteria. Bahkan untuk menentukan ranking kampus pun itu nggak ada itu ketentuan bahwa dosennya beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Jadi mestinya kan Kemenristek Dikti kalau merujuk kepada, menurut saya ya, kalau merujuk pada konstitusi kita ya, pendidikan nasional itu meningkatkan iman, takwa, akhlak mulia, itu harus menjadi kriteria kan. Harusnya kan ada dong, misalnya, oh kalau ini kampus, misalnya kampus UI, itu harus ada ya kriteria berapa persen dosennya yang muslim gitu kan, yang sholat 5 waktu, berapa persen yang sholat tahajud, berapa persen yang infak, zakat, sedekah, ya, berapa persen yang misalnya dia menjalankan berbagai ibadah-ibadah yang disunahkan, yang lain lah gitu ya. Itu harus ada akhlak, harus ada ukurannya. Sekarang kan enggak, dosen diukur prestasinya ya berdasarkan nilai-nilai administratif kadang-kala gitu kan. Nah, itu yang menurut saya kurang lengkap. Jadi tadi kalau kita bicara prestasi begini, jangan a priori. Kalau memang prestasi itu baik, ya, menulis artikel di jurnal itu baik. Tapi kalau menurut saya itu bukan yang utama. Ya, kita jangan menafikan, jangan antipati, tapi juga jangan diterima secara mutlak. Itu begitu. Jadi kita menghormati, kita orang Islam itu adil ya. Kalau ada prestasi dari peradaban lain, kita harus akui. Ya, jangan kita a priori gitu ya. Itu termasuk misalnya dalam menangani virus corona ini, kita tidak antipati ya, bahwa itu datangnya informasi dari barat, dari ini, enggak. Kalau memang itu hasil riset itu bisa dipertanggungjawabkan, kita terima. Ya, ini keadilannya di situ ya. Jadi prestasi itu dilihat dalam hal apa dan kemudian letakkan pada tempatnya. Ya. Begitu ya. Ada lagi? Saudara Ilham Hafif 2.
Ustaz, bagaimana cara bergaul dengan orang yang tidak beradab? Karena kan banyak disebutkan bahwa kita harus menjauhi orang yang tidak beradab. Seperti itu. Iya, yang tidak boleh menjadikan teman kepercayaan. Ya, kalau menjadi teman kepercayaan, teman dekat tuh ya jangan orang-orang yang tidak beradab. Ya, tapi kita bergaul dengan orang yang tidak beradab dalam rangka untuk tausiah. Karena kewajiban sama muslim itu tausiah. Ya, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr, wa tawasau bil marhamah. Jadi tidak boleh dijauhi ya, tapi harus didakwai, disampaikan nasihat-nasihat yang baik. Jadi kita bergaul dengan teman, misalnya orang tidak beradab itu dalam rangka itu, bukan menjadikan dia teman dekat, teman kepercayaan ya, apalagi menjadi referensi, menjadi rujukan, menjadi kebanggaan. Nah itu udah salah kita di situ ya. Jadi ini juga sama kan, adab itu begitu, letakkan pada tempatnya ya. Kalau Rasulullah menyebut unsur akhoka dzaliman au madluman, justru tolonglah saudaramu, kata Rasulullah, baik dia dalam keadaan menzolimi atau dalam keadaan terzolimi, gitu kan. Sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, gimana nolong orang yang menzolimi itu? Ya, kata Rasulullah, cegah dia berbuat zolim. Nah, itu pergaulan dalam rangka itu, ya. Dalam rangka kita sama muslim melihat saudara kita yang keliru, ya. Kalau selama kesalahannya itu masih tidak dia sebarluaskan, ya, maka kita tidak boleh juga menyebarluaskan aibnya itu. Tapi kalau dia sudah terang-terangan ya berlaku kemungkaran, yaitu man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Kalau kamu mampu, hentikan kemungkaran itu dengan kekuatanmu. Ya kan, kalau nggak mampu dengan lisan, kalau nggak mampu dengan hati. Itu ya cara ininya. Ya. Terus ada lagi? Dari saudara Tantopo Satmo Nugroho, kita mau tanya role model yang lebih cocok dalam mengajarkan akhlak pada usia sekolah dasar itu seperti apa, Ustaz? Terutama dalam pembelajaran sains dan ilmu sosial. Ini agak beda ya. Kalau tadi ya role model akhlak ya terbaik ya Rasulullah SAW ya, nggak ada role model yang lain. Tapi kalau bisa ya bagi anak yang paling dekat itu orang tua dan gurunya ya, maka yang harus jadi model bagi anak itu dari kecil ya yang paling dekat dengan anak itu ya orang tuanya itu yang harus jadi model gitu ya. Nah di situ pentingnya menjadi teladan, orang tuanya belajar ya. Karena menanamkan akhlak seperti kita bahas tadi pagi itu harus ada contoh, harus ada pembiasaan ya kan, harus ada motivasi yang terus menerus dan juga penegakan aturan. 4 hal itu yang harus dilakukan. Nah kalau kaitannya dengan pengajaran tadi apa, ilmu-ilmu sosial ya, ilmu sains apa namanya, untuk anak-anak itu harus disesuaikan ya. Jadi mengajarkan ilmu ini dia tidak boleh justru membebani anak dan melemahkan karakter anak atau akhlak anak tadi, itu nggak boleh ya. Itu yang utama. Jadi jangan mengorbankan akhlak ya, misalnya untuk matematika ya, nggak boleh. Kalau bisa ya dua-duanya bagus ya, akhlaknya bagus, matematiknya bagus, IPA-nya bagus gitu ya. Ada anak yang seperti itu, tapi biasanya ada saja yang tidak seideal itu. Ada orang yang matematikanya bagus, akhlaknya jelek, ngajinya jelek ya, sholatnya belum benar. Nah itu tidak boleh, itu tidak adil namanya ya. Dia tidak beradab karena tidak tahu meletakkan sesuatu pada tempatnya yang betul, seperti itu ya. Baik, ada lagi Yang mungkin cukup menarik dari saudara Anggi Wibowo, Ustaz, mengapa Syekh Muhammad Latif Alatas dalam bukunya Prof. Daud berupa praktik pendidikan Islam jadikan bahasa Arab masuk kategori fardu ain, padahal banyak masyarakat muslim secara umum yang belum bisa belajar bahasa Arab, seperti orang-orang di pedalaman dan lain-lain gitu. ya. Itu juga pendapat Imam Syafi'i, saya dengar pendapat Ibnu Taimiyah masuk fardu ain, karena ini bahasa untuk memahami ayat-ayat Allah kan, memahami Al-Quran ya. Jadi memang harus belajar semampunya ya. Jadi ya orang mau belajar bahasa Inggris untuk kerja kan gitu ya kan, orang mau belajar berbagai bahasa untuk urusan dunia. Nah ini untuk urusan supaya makin dekat dengan Tuhan ya, makin dekat dengan Allah SWT, kok nggak mau gitu kan, rugi. Orang mau dekat dengan presiden aja luar biasa usahanya gitu. Ini orang mau dekat dengan Tuhannya gitu ya,
itu dianggap sambilan. Nah ini karena pentingnya di situ. Ya memang termasuk saya waktu masuk Istek ya, ambil S3 di Istek, itu yang di tes pertama ya bahasa Arab. Bahasa Arab waktu itu kalau untuk tingkat doktoral itu harus advance. Ya, dosennya langsung dari Sudan itu yang mengajar itu. Nah, itu jadi saya terpaksa ngambil berapa semester tuh karena waktu dites bahasa Arab saya masih intermediate gitu. Jadi harus mengambil kursus seminggu 3 kali. Nggak main-main itu. Seminggu 3 kali, sekali pertemuan 3 jam. Gitu. Jadi bahasa Arab itu berat ya di Istek waktu itu. Harus mengambil. Bahkan saya punya kawan sekelas dengan saya itu asalnya dia guru matematika di Malaysia. Bahasa Arabnya nol, itu ibu-ibu dia nggak bisa bahasa Arab sama sekali. Sampai akhirnya dia mampu ya membaca kitab-kitab berbahasa Arab itu. Nah itu jadi Prof. Alatas melihat memang sangat penting karena beliau meletakkan di bahasa Arab itu scientific ya language ya, bahasa yang ilmiah, ada akar katanya, ada susunannya ya, perubahan-perubahannya itu teratur gitu ya. Nah itu bahasa Arab ini, bahasa yang dipilih oleh Allah, ya kan? Bahasa yang dipilih oleh Allah untuk wahyu yang terakhir. Nah itu coba, kan penting banget ini gitu ya. Jadi ini yang Prof. Alatas bilang, bahasa Arab ini bahasa yang dipilih oleh Allah untuk wahyu yang terakhir. Kan rugi tuh kalau kita nggak belajar gitu. Kira-kira begitu. Ya, jangan hanya karena terpaksa ya. Karena kalau nggak belajar bahasa Arab rugi. Ya, begitu namanya. Ada lagi nggak? Udah. Banyak, nggak apa-apa, baca aja sampai masih ada waktu nih. Dari saudara Bayu Pratama. Dari saudara Bayu Pratama. Bismillah. Bagaimana proses pendidikan berbasis ta'dib mengawal kebangkitan umat Ustaz? Apakah perlu langkah-langkah kolektif sebagaimana Imam Al-Ghazali bersama para pendiri madrasah Islah yang di buku Dr. Ihsan? Iya. Artinya seluruh madrasah saling bergabung dan memiliki visi yang sama. Apakah dengan hal itu dapat memulai kebangkitan? Mohon penjelasannya. Ya kalau menurut saya sekarang jangan bergabung justru ya. Sekarang ini saling tolong menolong untuk melahirkan model, yang penting itu. Karena sekarang melahirkan model di era sekarang nggak gampang tuh. Kita kalau baca model Nizamiyah School waktu itu gitu ya, itu kan pertama yang paling hebat di situ siapa? Guru-gurunya kan. Ya kalau gurunya kualitasnya seperti Imam Al-Ghazali, guru Imam Al-Ghazali, Imam Haromain, ulama-ulama hebat waktu itu. Nah sekarang kita tanya, yang ulama kita siapa gitu loh, yang hebat ini? Ya ada yang sekarang dipinter gitu ya, ilmunya banyak, tapi nggak bisa mendidik, nggak bisa jadi contoh. Ya karena dia untuk menata dirinya aja belum selesai gitu ya. Banyak itu yang begitu. Ya. Nah, itu tidak mudah. Maka kerjasama diperlukan ya, baik antar para ulama ya, kemudian antar tokoh, dan juga terutama masalah yang banyak kita hadapi di lembaga pendidikan, masalah pendanaan. Ini masalah jihad yang besar ini ya. Jihad menata pendidikan ini jihad yang besar. Jadi harus mendapatkan prioritas ya pendanaan umat. Saya berapa kali mengajak banyak masjid ya supaya mengalokasikan dananya untuk program kaderisasi ulama. Ya jangan hanya kalau infak masjid itu ya digunakan untuk bangunan ya, terus merenovasi terus masjidnya gitu. Saya bilang terus kalau masjid ini sudah bagus begini, siapa ulamanya di sini? Ya, nah itu nggak ada alokasi untuk itu ya. Ya bayangkan ya tahun 2010 waktu saya keliling di Inggris tuh, saya tahu dari mahasiswa kita di sana bahwa anggaran pemerintah untuk mencetak seorang doktor di Inggris ya, selama 3 tahun itu anggarannya 1,2 miliar per orang ya. Jadi per tahunnya 400 juta rupiah. Sekarang kita tanya berapa anggaran yang kita siapkan untuk melahirkan ulama, ya kan? Itu penting ya. Ulama itu tidak turun dari langit. Jadi kalau kita bicara tadi ya, kita menengok di zaman Imam Al-Ghazali, zaman gerakan Islah ini, yang terpenting gurunya gitu ya. Sekali lagi itu ya, jadi kalau kita mau melahirkan pendidikan yang baik, yang harus kita siapkan gurunya. Nah itu pentingnya program
kaderisasi ulama-ulama yang berkualitas sebagai pemimpin itu. Ya, mungkin satu lagi. Ada dari Muhammad Sadat. Bagaimana sejarah pendidikan kutab di Indonesia? Saya belum tahu kalau sejarahnya ya. Kalau yang kutab, nama kutab ini kan kemudian sangat terkenal setelah Ustadz Budi Azhari mendirikan Kutab Al-Fatih, dan kemudian dipopulerkan ya, di berbagai kota berdirilah cabang-cabang Kutab Al-Fatih itu. Tapi yang saya tahu kemudian setelah itu muncul berbagai kutab yang tidak di jaringan Kutab Al-Fatih. Di Solo ada Kutab An-Nur, ya saya tahu di tempat-tempat lain juga begitu. Jadi kutab ini menurut saya sebetulnya bukan pada istilahnya yang penting ya. Model pendidikannya dulu sama dengan model pendidikan yang saya sebut tadi ya. Kenapa dia nanti melahirkan kutab ini melahirkan orang-orang baik, orang-orang hebat, karena mengikuti model yang baku tadi itu, di mana ya adab dan akhlakul karimah itu diutamakan. Sikap hidup itu yang penting dulu ya. Kalau orang ya sudah sikap hidupnya baik, ibadahnya baik, dia jujur, dia tidak malas gitu kan, maka otomatis dampaknya dia akan senang ilmu. Ya kan? Kalau dia adab, dia akan senang ilmu. Kalau dia senang ilmu, dia hormat pada guru, dia hormat meletakkan ilmu pada tempatnya dan seterusnya. Nah, otomatis dia tidak akan menyia-nyiakan potensinya. Itu termasuk orang beradab. Orang beradab itu tidak menyia-nyiakan potensi yang diberikan oleh Allah. Kalau dia cerdas, ya dia gunakan kecerdasannya untuk menggali ilmu ya seluas mungkin, ya menguasai ilmu sebanyak mungkin, terutama ilmu-ilmu yang akan memberikan manfaat gitu. Ya, jadi itu yang saya tahu sejarah kutab. Sebelum itu saya belum tahu ya sejak kapan istilah kutab itu muncul di Indonesia. Ya, itu. Satu lagi, Faris. Masih ada waktu sedikit lagi. Dari Raden Muhammad Ridwan. Ustadz, menurut Ustadz apakah terjadi disorientasi pendidikan di tingkat pendidikan formal dalam membentuk bangsa? Dalam apa? Dalam membentuk generasi bangsa. Iya. Itu pertama. Dua, apakah model pendidikan sekarang terlalu fokus pada pendidikan formal dan melupakan pendidikan awal yaitu rumah dan lingkungan? Di buku Budaya Ilmu Profesor Wan Muhammad Nur itu ada menurut saya penjelasan beliau sangat penting. Salah satu bahaya yang dampak negatif dari pendidikan sekarang ini adalah membagi pendidikan menjadi formal, informal, non formal itu. Karena dalam konsep pendidikan Islam ya itu tidak dikenal istilah formal, non formal, informal. Karena dalam Islam seluruh aktivitas mencari ilmu yang bermanfaat itu adalah pendidikan, dan itu sama-sama pentingnya. Ya, beliau contohkan misalnya seorang anak yang di rumah ya bersama orang tuanya, itu pendidikan. Itu tidak, dia menerima nasihat dari orang tuanya, itu tidak tidak kalah pentingnya dengan dia belajar fisika, kimia, matematika di kampusnya gitu loh. Ya kan, di sekolahnya gitu. Nah, sekarang karena orang meletakkan pendidikan itu formal, seolah-olah formal itu yang terpenting gitu kan. Apa yang terjadi kemudian? Jadi ketika anak di rumah ya dinasihati orang tuanya itu nggak dianggap pendidikan. Ya, bahkan ada satu pesantren yang saya sampaikan kritik lah, saya sampaikan ke pimpinannya, tolong diubah gitu, karena di pesantren itu ada jadwal pendidikan begini di satu sekolah boarding school ya, pesantren boarding school itu ya jam seperti misalnya sholat tahajud, kemudian setelah itu sholat subuh, taklim dan seterusnya. Nah, sekitar jam 7 atau jam 8 itu ada istilah KBM, kegiatan belajar mengajar. Nah, saya sampaikan ke pengurus pesantren itu, menurut saya sebaiknya jangan gunakan istilah itu. Jadi kegiatan belajar mengajar itu berarti seolah-olah kan dia belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa Inggris, belajar matematik, itu baru belajar mengajar. Nah,
apakah anak sejak bangun tidur tadi dia berwudu, dia sholat tahajud itu tidak belajar. Jadi pembelajaran itu diukur dari pembelajaran yang tadi itu. Nah ini yang akhirnya dampak negatifnya begitu. Karena pendidikan bagi kita orang Islam semua penting ya. Selama dia bahkan dia di pasar, itulah cara Rasulullah mendidik sahabat. Sahabat Rasulullah itu dididik di masjid, di pasar, sedang perang, ya kan? Sedang naik kendaraan, naik onta. Itu Rasulullah mendidik terus dimanapun tempat itu pendidikan. Nah itulah sebetulnya pendidikan yang sama dengan Profesor Warman menggambarkan kan. Kenapa di era Yunani kuno itu terjadi kebangkitan ilmu? Karena mereka menjadikan semua tempat itu tempat belajar. Ya, tempat warung kopi, tempat ini semua itu tempat diskusi ilmu. Nah itu yang menarik ya, walau budaya ilmu sudah berkembang seperti itu. Jadi ada satu lagi yang apa? Disorientasi ya. Ya menurut saya ya pendidikan kita ini perlu ya disesuaikan betul dengan amanah konstitusi bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Ini yang jadi orientasi utama. Nah, kalau pendidikan belum utamanya mencetak manusia yang baik, iman, takwa, akhlak mulia, belum ke situ, berarti belum sesuai orientasinya dengan apa yang diamanahkan oleh konstitusi dan juga undang-undang pendidikan nasional kita. Ya. Nah, demikian ya. Jadi waktunya sudah lewat. Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih atas partisipasinya ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Kita ketemu lagi insya Allah, ini baru 3 seri ini. Masih ada 24 lagi ya. Ya, 24 lagi. Ini saya karena rupanya suara saya cukup berat, jadi mudah-mudahan besok saya kira habis subuh kita masih begini aja dulu, jangan di kelas dulu ya, supaya lebih ringan suaranya, saya nggak teriak karena nggak pakai mic, ini agak berat juga ya. Terima kasih ya, mudah-mudahan tapi suaranya jelas tadi ya, saya ditangkap ya. Terima kasih. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.